Salam dan bahagia seluruh pemirsa dan rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melakukan coaching bersama rekan-rekan demi memenuhi tugas kami di demonstrasi kontekstual pada pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tangerang. Namun sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Permana bertindak sebagai observer dan rekan saya. Nama saya Islah Hadiansyah, bertindak sebagai coach. Asep Rahmat Nugraha dari SMA Negeri Turap Lancar sebagai coach. Baik, kami bertiga akan mempraktekkan coach pada kesempatan kali ini. Bapak Islah Hadiansyah. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini semoga sehat semua dan bahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya bertanya sebagai observer. Yang pertama, apa saja kiranya yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Islah untuk melakukan coaching? Baik, untuk persiapan dalam sesi coaching ini itu yang pertama tentunya mempersiapkan beberapa pertanyaan pematik dalam alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah dan rencana aksi dan tanggung jawab. Itu pertanyaannya, pertanyaan grand-nya. Kemudian yang kedua, mencoba menjadi pendengar yang baik ya, dengan teknik rasa. Seperti itu mungkin persiapannya untuk sesi coaching ini. Baik. Itulah persiapannya, bagus sekali saya kira, dan kita langsung saja memulai coaching ini. Dan saya menjadi coach. Silakan Bapak Islah dan Bapak Asep. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Asep, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Pak. Cuman saya mungkin izin bertanya dulu kepada Bapak. Ada waktu Pak? Insya Allah ada waktu untuk Pak Asep. Kebetulan lagi senggang Pak. Oh ya, terima kasih. Sebenarnya ini ada yang mengganjal Pak di perasaan saya. Saya perlu orang untuk diajak berdiskusi Pak mengenai hal tersebut terkait pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan tadi. Baik Pak Asep, kita ada waktu kurang lebih selama 15 menit ya. Kiranya hal apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan ini? Pada diskusi kali ini saya ingin mendapat sebuah solusi itu Pak. Sebuah solusi bagaimana agar pembelajaran di kelas tadi, khususnya di kelas 11 MIPA tadi yang saya lakukan, kedepannya anak itu lebih aktif Pak ketika proses pembelajaran PAI gitu Pak. Seperti itu. Oh, jadi dalam pembelajaran Pak Asep di kelas dengan mata pelajaran PAI, Bapak menginginkan siswanya atau muridnya lebih aktif gitu, seperti itu ya Pak? Iya. Kira-kira boleh saya tahu nggak? Tolong nanti diceritakan ya. Kira-kira keadaannya seperti ini sekarang ini bagaimana keadaannya? Keadaannya ketika tadi saya memberikan pembelajaran ke anak kelas 11 MIPA, maka sebagian murid itu ada yang kurang aktif Pak ketika belajar, baik ketika kegiatan individu ataupun kegiatan kelompok, tidak seluruhnya aktif mengikuti pembelajaran seperti itu Pak. Oke, kegiatan pembelajaran individu dan kegiatan pembelajaran pada kelompok itu kurang aktif ya Pak. Jadi, nah menurut Bapak yang aktif ini yang seperti apa kira-kira? Nah, menurut saya Pak, Ya. yang disebut dengan aktif itu pertama ketika saya memberikan pertanyaan awal persepsi itu, murid antusias itu Pak, menjawab dengan cara sudut pandangnya. Kemudian ketika sesi diskusi kelompok, di antara tolak ukur anak aktif itu pertama Pak, ketika mengumpulkan informasi maka mereka itu sama-sama berkontribusi kepada rekan kelompoknya dalam mencari informasi. Kemudian ketika sharing terkait materi yang dipelajari seperti itu. Kemudian mereka juga berkontribusi sesuai dengan potensinya masing-masing kepada pekerjaan kelompoknya seperti itu. Jadi intinya anak itu lebih antusias ya Pak ya? Iya. Tidak
masa bodoh gitu terhadap tidak masa penugasannya. Nah kira-kira dalam murid satu kelas ini yang memang tidak aktifnya ada berapa orang kira-kira? Nah, kalau tadi saya mengecek ke hasil rubrik observasi ya Pak, observasi dari perilaku peserta didik ketika mengikuti proses pembelajaran, kurang lebih dari jumlah murid 27 ada sekitar 13 Pak, 13 murid yang tergolong kurang antusias atau kurang aktif ketika mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Setengahnya ya Pak? Iya Pak. Hampir setengahnya anak kurang aktif. Oke, Pak Asep, ada 13 orang yang menurut Pak Asep kurang aktif anak-anaknya. Andaikan begini Pak, digambarkan 1 sampai 10 ya misalkan. Nah kira-kira si anak yang ke-13 orang ini berada di posisi mana kalau seperti itu? Kalau melihat tadi ke hasil rubrik penilaian Pak, dari observasi ke murid-murid tersebut, rata-rata mereka itu dalam skala 8 gitu. Mohon maaf Pak, dalam skala 4. 4. Ya. Skala 4 yang memang tergolong kurang aktif gitu Pak, mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi rata-rata ya Pak, Ya. Di penilaian, kalau misalkan di penilaian itu ada di angka 4. Ya. Nah kira-kira mau menaikkan ke level berapa? Nah, kurang lebih ingin menaikkan ke level 8 Pak. Kenapa ke 10? Ya karena melihat tadi Pak, ya target karena melihat kepada intake siswa. Jadi di sana dalam rubriknya kan ada ketika murid ikut berkontribusi, memberikan saran, tepat semuanya, tepat sebagian. Nah, untuk melihat beberapa anak kan melihat intake siswanya juga, saya yang inginkan minimal mereka itu bisa memberikan masukan kepada kelompoknya, walaupun tidak 100% benar gitu Pak. Jadi menurut Pak Asep itu 8 itu udah cukup bagus Ya, bagi ke-13 siswa ini. Ya. Jadi intake-nya yang berbeda mungkin ya Pak. Ya. Nah, baik. Berarti ada murid yang memang sudah aktif ya Pak Ya, di sudah kelas aktif. Bapak. Nah, kira-kira hal yang pernah dilakukan Pak Asep untuk muridnya supaya lebih aktif yang di luar 13 orang itu kira-kira bagaimana Pak? Nah, Yang pernah dilakukan? yang pernah dilakukan sebelumnya supaya lebih aktif ya Pak, pada kelas-kelas yang lainnya yang pernah saya lakukan, diantaranya biasanya Pak ketika memberikan konten dalam pembelajaran itu saya menggunakan berbagai macam media gitu. Media. Ya. Seperti kadang-kadang menggunakan untuk tayangan yang langsung ditampilkan menggunakan proyektor, kemudian juga saya karena mereka terbiasa dengan gadget, saya juga untuk video pembelajaran di-upload di channel YouTube saya yang khususkan untuk pembelajaran. Kemudian saya juga kadang-kadang memberikan modul-modul elektronik seperti itu. Kemudian yang lainnya juga biasanya kalau dalam keadaan saya tidak banyak tugas yang lain yang mendesak pada hari tersebut, saya suka membawa referensi-referensi tambahan yang terkait dengan materi pelajaran yang akan saya ajarkan gitu. Jadi murid tidak hanya mempergunakan buku pegangan siswa saja. Seperti itu biasanya Pak. Oke. Ada banyak ya yang saya tangkap, Pak Asep sebetulnya pernah menggunakan beberapa media, berbagai media. Jadi kira-kira kalau misalkan harus memilih 1 atau 2 media yang paling tepat bagi 13 anak yang tadi, kira-kira media yang mana? Bagi sebenarnya Pak, kalau yang paling tepat sebenarnya supaya lebih merangsang kepada mereka untuk haus akan informasinya seperti itu Pak. Yang paling memungkinkan itu sebenarnya 1 Pak, memperbanyak buku referensi gitu. Buku referensi. Buku referensi yang saya bawa dari perpustakaan khusus untuk pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian yang kedua juga, selain daripada media yang saya tampilkan menggunakan proyektor, biasanya saya juga menempel poster atau infografis Pak di dinding-dinding kelas
ketika proses pembelajaran. Karena sebagian dari mereka itu sebenarnya ada yang tipikal kinestetik ya. Jadi mereka kadang-kadang kalau tidak bergerak itu kurang merasa fun. Harus gitu. praktek gitu iya, kan? harus Ya. fun, harus gerak lah minimal mereka. Iya. Meskipun materinya itu bukan condong kepada keterampilan nyata, gitu, keterampilan abstrak gitu Pak. Iya. Nah seperti itu mungkin Pak. Karena tadi yang saya ajarkan ke murid itu tentang berkaitan dengan sejarah seperti itu. Baik nih, saya tertarik Pak Asep terkait media yang akan digunakan untuk khusus mungkinnya ke 13 anak ini yang kurang aktif. Tadi Pak Asep menyampaikan ada referensi buku atau sumber belajar yang lainnya, kemudian akan menempelkan beberapa poster di kelas seperti itu. Nah kira-kira ini akan dikerjakan sendiri atau berkolaborasi dengan sejawat atau teman yang lainnya? Jelas Pak, saya lebih memudahkan dan biasanya juga saya itu untuk yang korek referensi suka bekerjasama dengan perpustakaan, pengurus perpustakaan sekolah. Beberapa hari sebelumnya saya meminta bantuan untuk menyiapkan buku-buku yang akan saya gunakan di kelas Pak. Seperti itu. Kemudian untuk menempelkan poster ataupun infografis itu bisa saya lakukan sendiri gitu. Karena Biasa untuk sarana prasarannya di rumah juga ada. Mungkin maksimalnya malam sebelum melakukan kegiatan pembelajaran nanti saya akan cetak sendiri gitu Pak. Oke. Poster akan dilakukan sendiri, kemudian yang referensi buku akan bekerja sama dengan guru lain gitu. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa orang kira-kira nanti dalam mengerjakannya? Kalau mengerjakannya tadi Pak mungkin hanya bisa saya sendiri untuk poster, kemudian untuk infografis yang nanti akan dicetak, kemudian untuk buku referensi saya akan meminta rekan saya yang petugas perpustakaan ini hanya satu orang. Cukup satu orang. Cukup satu orang. Baik Pak Asep, udah di penghujung waktu nih ya. Kira-kira apa yang didapatkan dalam sesi ini Pak Asep? Ya mungkin yang saya dapatkan, jadi nanti untuk lebih aktif kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA tadi, nanti maksimal deadline malam harinya saya akan mempersiapkan, akan mencetak poster ataupun infografis terkait materi yang diajarkan. Kemudian juga maksimal 1 hari sebelumnya saya juga akan meminta bantuan ke rekan-rekan petugas perpustakaan agar menyiapkan buku-buku referensi tambahan terkait materi yang sedang saya ajarkan seperti itu. Kapan nih rencananya akan dilakukan? Karena tadi pertemuannya hari Jumat, nanti rencana hari Kamis minggu depan lah Pak, maksimal. Minggu depan? Ya, Udah. Kamis minggu depan itu sudah selesai semuanya, maksimalnya hari Kamis itu sudah berkoordinasi dengan bagian perpustakaan. Ya. Baik Pak Asep, minggu depan akan mulai dilakukan rencana yang telah tadi Pak Asep dapatkan. Nah, saya ingin berbincang lagi lah minggu depan ya, tukar lagi cerita ya. Mudah-mudahan sukses ya Pak Asep ya. Amin Pak. Ya, Amin, Pak. bisa membuat anak yang 13 ini lebih aktif dalam Ya Pak, belajar. semoga lah, Ya. semoga bisa yang tadi dibicarakan kita itu, yang saya simpulkan tadi, semoga bisa menjadi solusi buat murid-murid yang tadi seperti itu. Karena memang menyadari untuk pas minggu tadi hari Jumat tadi ketika mereka pembelajaran saya kurang maksimal mengakomodir terhadap mereka seperti itu. Ya. Udah ya Pak. Ya Pak. Waktunya Terima kasih Pak sudah. waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak. Nah, baik, itulah tadi ya sudah terdengar dan terlihat oleh kita semua. Saatnya saya memberikan tanggapan kepada Pak Asep dan Pak Islah. Tanggapan saya luar biasa sekali, dalam waktu tidak lama 15 menit sudah memunculkan solusi-solusi terbaik bagi Pak Asep yang kebingungan gitu ya, yang curhat. Alhamdulillah 15 menit nggak lama. Pak Islah luar biasa, dan apa yang dilakukan Pak Islah tadi, mendengarkan dengan baik, kemudian dengan empati yang luar biasa, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memunculkan solusi. Itu luar biasa. Saya berikan aplaus yang meriah untuk Pak Islah. Kemudian masukannya sedikit saja dari saya, supaya lebih
mengena lagi, biarkan keresahan dari Pak Asep ini muncul, terus saja mengidentifikasi masalahnya, sehingga setelah masalahnya terbuka, kemudian baru kita to the point langsung pancing supaya beliau melakukan solusi. Artinya benang merahnya harus kita pegang, di underline, kemudian tebali, kemudian kita fokus di satu permasalahan yang tadi kan permasalahannya pembelajaran di kelas ya. Jadi supaya tidak kemana-mana, mungkin bisa diarahkan dengan benang merahnya yang kita dengar dari Pak Asep. Itu mungkin sedikit masukan. Sesi 1 sudah selesai, Bapak Ibu, Saudara, guru-guru, rekan-rekan semuanya. Saya sebagai observer dan sekaligus membawa acara pada kesempatan kali ini luar biasa. Kita akan masuk ke sesi 2. Kita akan berputar kursi supaya semuanya ikut andil menjadi coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Pangandaran. Saya yang pada kali ini dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 akan bertindak sebagai observer Asep Rahmat Nugraha dari SMA Negeri 1 Langkap Lancar. Kemudian rekan CGP saya Permana dari SMP Negeri 6 Langkap Lancar. Dan saya Islah Hadiansah dari SMP Negeri 1 Atap Parigi, sekarang sebagai coach. Izinkan kepada kami untuk melakukan demonstrasi terkait penerapan coaching kepada rekan sejawat. Baik, dengan ucapan basmalah kita akan memulai kegiatan demonstrasi seksual modul 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pada sesi kali ini yang pertama, saya sebagai observer akan bertanya kepada coach rekan saya Bapak Permana terkait persiapan yang dilakukan oleh Bapak Permana untuk menjadi seorang coach yang bisa memunculkan solusi dari coaching terkait permasalahan. Dipersilakan. Persiapannya yang pertama mindset berpikirnya dulu, bahwa tidak lepas dari tirta apa yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua adalah menjadi seorang yang bisa mendengar dengan baik, dengan berempati. Saya usahakan itu, egonya diturunkan dulu sedikit. Kemudian yang terakhir relax saja. Relax. Ya, begitu mungkin Pak Asep. Ya, terima kasih Pak. Mungkin langsung saja rekan-rekan guru semuanya, kita mulai untuk coaching kali ini. Dipersilakan ke Pak Permana dan Pak Islam untuk memulai. Selamat sore Pak. Sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Kenapa? Ada waktu untuk saya? Insya Allah 15 menitan lah. Insya Allah saya ada waktu. Iya. Apa yang bisa saya bantu Pak Islam? Begini Pak, sebetulnya ini mungkin keresahan saya ya waktu pembelajaran kelas. Kenapa Pak Islam? Jadi murid-murid saya itu sebagian besar rasanya kurang memiliki percaya diri yang baik ya. Jadi ketika anak harus berkarya dan menampilkan karyanya itu, pas harus tampil di depan kelas itu banyak yang nggak mau Pak. Iya, malu-malu ya. Malu. Oke. Kira-kira gimana ya Pak supaya anak itu ketika tampil di depan kelas itu nggak malu? Betul. Padahal kan betul. dalam pembelajaran saya memang harus benar menampilkan karyanya dalam pembelajaran seni budaya. Iya. Di pembelajaran SBK ya Pak ya. SBK memang ya banyak praktek dan harus percaya diri modalnya.
di pembelajaran Bapak saya dengar tadi anak-anaknya memang sedikit kurang percaya diri. Sudah berapa lama itu terjadi, Pak? Lumayan Pak, hampir sejak saya bertugas di sekolah yang ini ada saja di setiap kelas itu yang anak seperti itu. Menurut pandangan Bapak, kira-kira apa ya yang menyebabkan anak-anak kurang percaya diri? Mungkin malu ya Pak. Itu ya. Mungkin malu. Jadi kemudian kan anak sekarang itu zamannya gadget ya Pak. Ya. Gadget. Jadi kalau di gadget di dunia maya itu anak tuh rasanya lebih percaya diri, lebih nggak malu gitu ya. Iya. Justru kalau di pembelajaran di kelas ya malu seperti itu. Mungkin malu lah yang menjadi utamanya nggak. Oke, lalu hal ideal apa di pembelajaran Bapak yang ingin Bapak capai gitu supaya Bapak merasa puas mengajar, kemudian tujuan akhir dari pembelajaran Bapak itu apa yang hendak dicapai sebetulnya? Hal ideal apa yang ingin Bapak capai? Hal ideal mengenai murid saya sebetulnya Pak, saya itu ingin semua murid dapat berkarya, kemudian ya justru dapat menampilkan karyanya dengan mulailah lebih percaya diri. Jadi ketika anak berkarya, anak mau menampilkan karyanya. Cuma jadi permasalahan ketika tampil di depan kelas, tak malu udah nggak bisa. Ya, saya dengar tadi udah lama ya, udah agak lama lah ya. Selama itu apa saja yang sudah dilakukan Pak Islah ini untuk meningkatkan rasa percaya diri? Yang saya lakukan motivasi pernah ya Pak. Pernah motivasi untuk murid agar berani tampil. Terus sempat sih Pak waktu itu saya itu mencoba kepada murid saya, prakteknya itu silakan kalian di rumah. Lalu nanti silakan videokan hasilnya lalu kirim ke WA Bapak. Pernah waktu ada yang ada. Oh, ada. Oke. Ada pernah. Tapi itu secara spontan sebetulnya Pak, belum terencana gitu. Nah, iya. Belum terencana. Ya ada ternyata anak yang tidak mau tampil di kelas, anak merekamnya lalu dikirimkan videonya ke saya. Alhamdulillah ada. Seperti itu. Baik, itu beberapa hal ya. Tapi saya kira itu merupakan perubahan meskipun sedikit memang. Nah, untuk dengan apa yang Bapak lakukan tadi, kemudian banyak hal yang sudah Bapak lakukan, mungkin ada plus dan minusnya, ada kesulitan di dalamnya. Kira-kira dengan pengalaman Bapak tadi, apa ya kira-kira ya yang bisa Bapak rencanakan selanjutnya supaya anak-anak bisa pede ya? Beberapa hal sudah dilakukan, namun kemudian ada hambatan di dalamnya. Nah, kira-kira apa ya yang mungkin hal yang berbeda yang bisa dilakukan oleh Pak Islah untuk mencapai hal ideal yang tadi Bapak sampaikan? Saya terpikirkan waktu yang saya lakukan dulu Pak, justru yang ketika saya membolehkan anak itu tampil di rumahnya, kemudian direkam, kirimkan ke saya. Saya sekarang rasanya agak tertarik ke sana. Nah mungkin nih mungkin akan menjadi solusi. Saya akan membuat platform atau medsos, misalkan medsos kelas nih, kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Medsos kelas, kemudian yang nanti isinya itu adalah kumpulan hasil karya siswa. Mungkin saya terpikirkan ke arah sana justru ketika tadi Bapak bertanya dulu pernah kayak gimana teringat. Nah betul. Ini bisa dilakukan. Berarti hal yang sudah Bapak lakukan sedikit dimodifikasi, kemudian siapa tahu dia bisa menjadi hal yang bisa menarik siswa untuk pede lagi ya. Sebagaimana tadi dikatakan praktek di rumah pernah, kemudian videonya ada beberapa yang udah masuk ke Bapak kan ya. Nah sekarang kita buat lebih menarik lagi mungkin ya, seperti apa yang Bapak katakan tadi dengan media sosial tadi. Kapan tuh Pak kira-kira Pak?
Rasanya untuk membuat akun media sosial itu cukup mudah ya Pak. Jadi bisa saya lakukan secepatnya lah. Oke. Sekarang kan akhir pekan, hari Senin besok bisa lah Pak saya lakukan. Seperti itulah mulai Senin besok lah Pak saya akan buat akun medsosnya khusus per kelas. 7, 8, 9 ada 3. Betul. Berarti ada 3 medsos di sana. Nah, untuk karya siswa tersebut. ya itu rencana yang luar biasa Pak Islah. Namun saran dari saya, kiranya Pak Islah bisa lebih semangat lagi, tidak pantang menyerah, sehingga nanti minggu depan kita akan bertemu lagi. Saya akan nanyain lagi tentang progres anak-anak tadi ya. Jadi dengan masalah yang Pak Islah sampaikan tadi sudah dirasa ada solusi ya. Ternyata kita dengan ngobrol ya. Tadi apa solusinya Pak Islah? Jadi Bikin saya mencoba membuat akun medsos itu per tadi ya. kelas, Baik. untuk menampung Baik. karya-karya murid. Nah, Jadi ada pilihan Pak. Mungkin anak yang berani tampil di kelas boleh dia di kelas. Nah anak yang belum berani rekamkan. Lalu nanti diupload luar biasa. ke medsosnya. Luar biasa. Dengan rencana Pak Islah tadi bisa dimodifikasi dengan beberapa hal ya tadi. Yang udah pede ya kembangkan begitu ya. Ya. Yang masih malu-malu mungkin bisa ya diupload di medsos. Luar biasa Pak Islah. Saya berharap Pak Islah tidak lagi resah. Apa yang sudah Pak Islah sampaikan luar biasa bagus. Kemudian tinggal nanti sama-sama kita lebih semangat lagi lah untuk membuat anak-anak lebih percaya diri di kelas Pak Islah. Begitu Pak Islah. Baik, apa Pak, ada terima lagi kasih. yang ingin harus saya bantu? Waktunya Ya. sudah tercerahkan rasanya Pak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang saya bantu, mohon izin saya mengajar dulu di Pak, terima kasih. Baik. Oh ya, terima kasih. Demikian simulasi dari coaching dari rekan kami Pak Islah dan Pak Permana, bagaimana simulasi mengenai alur cerita. Kemudian tadi hal yang positif bagaimana ketika pelaksanaannya itu dengan penuh perhatian. Karena di antara kompetensi inti dari seorang coach itu harus ada kesadaran penuh seperti itu. Kemudian mendengarkan atau menyimak dengan rasa, kemudian dibuat nyaman bagaimana proses, karena ini kan sifatnya itu mitra ya Pak. Betul. Seperti itu. Adapun untuk masukan dari saya selaku observer, ketika dalam alur cerita identifikasi masalah itu lebih dikerucutkan gitu Pak. Baik. Ya, lebih dikerucutkan untuk tadi penentuan kepada tolak ukur keberhasilan yang diharapkan oleh coaching ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Seperti itu Pak. Terima kasih Ya. Pak. Luar biasa. Demikian mungkin dari sesi kali ini untuk simulasi coaching dari kami. Mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, salam dan bahagia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pangandaran akan mencoba mendemonstrasikan coaching. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Islah Hadiansah dari SMP Negeri 1 Akap Parigi. Kali ini saya bertindak sebagai observer. Kemudian Asep Rahmat Nugraha dari SMA Negeri 1 Langkap Lancar sebagai coach. Saya Permana dari SMP Negeri 6 Langkap Lancar sebagai coach. baik, terima kasih ya Pak Asep dan Pak Permana sudah meluangkan waktunya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada coach. Kira-kira nih Pak, langkah yang pertama yang Bapak siapkan untuk coaching ini bagaimana? Langkah yang pertama jelas saya lebih mendalami dulu terkait konsep bagaimana alur tirta tersebut, yaitu dengan langkah-langkah
tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga banyak membaca referensi terkait menyimak dengan rasa seperti itu. Kemudian saya juga mempelajari dari video-video bagaimana cara melakukan coaching seperti itu, Pak. Kemudian ketika nanti akan memulai kegiatan coachingnya, maka saya berusaha untuk menerapkan dulu supaya hadir kesadaran penuh seperti itu, Pak. Baik, nah ada beberapa kompetensi coach ya yang sudah Bapak persiapkan. Oke, Bapak dan Ibu guru yang hebat, mari kita saksikan penampilan coach Bapak Asep dan Bapak Permana sebagai coach. Silahkan. Pak Asep, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Pusing saya Pak Asep, pusing. Oh, kenapa, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pusing saya. Saya pengen ngomong sama Pak Asep. Pak Asep tahu lah di kita kan kelas saya ini masalahnya. Kelas 9A itu jadi bibir pembicaraan kan. Tiap kali rapat disinggung aja. Tahu sendiri, Pak. Kelas saya ini, kelas 9A itu kotor aja, kotor. Nggak ngerti saya. Duh, pusing saya, Pak. Pusing. Oh, jadi Pak, yang saya tangkap, Bapak itu merasa pusing, ya Pak? Ya, Memerlukan solusi bagaimana supaya kelasnya itu tidak kotor ya Pak? betul, Tidak Pak. kotor. Jadi murid-murid yang Bapak wali kelasi itu tidak kotor ya Pak? Betul sekali, Ya. Pak. Supaya lebih jelas arahnya ya Pak. Karena kebetulan beberapa saat lagi, kurang lebih 15 atau 20 menit kemudian saya ada kegiatan masuk ke kelas Pak. Nah, kita fokuskan dulu ya Pak untuk tujuan dari kita diskusi Iya. kali ini. Jadi tujuannya supaya Bapak itu mengurangi beban Bapak tadi, supaya tidak dibicarakan terus kelas yang diwali-kelasi oleh Bapak, supaya tidak kotor lagi ya Pak. Betul, Pak. Iya. Betul, Pak Asep tahu dan kita sama-sama tahu. Saya pun ikut merasa bersalah sebagai wali kelas ini. Kenapa kelas saya itu kotor terus ya Pak ya? Nggak tahu saya juga. Ini udah berlangsung lama. Berlangsung. Saya ngobrol sama Pak Asep. Terima kasih sudah ada waktu. Mungkin beberapa menit saja. Tolong ini saya beri pencerahan ini. Bagaimana ini seharusnya? Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya sejauh observasi ataupun mungkin jika ada masukan dari rekan-rekan yang lain, bagaimana tuh Pak keadaan kelas kotor Bapak, kemudian penyebabnya, kira-kira apa Pak? Bahkan guru PAI itu Bu Aisyah itu nggak mau masuk kelas saya itu karena kotor terus itu. Kotor terus. Penyebabnya apa ya? Saya kira si anak makannya ini selalu dibawa ke kelas kayaknya Pak. Makan dibawa ke kelas. Jadi kan kantin tuh agak jauh tuh. Kelas saya di ujung timur, kantin di ujung barat nih. Jalannya pun menghabiskan waktu, mungkin karena takut telat masuk gitu ya. Jadi makanannya kayaknya dimakan di kelas. Kemudian akhirnya alhasil kan sampah-sampahnya ya numpuk aja di kelas saya. Mungkin itu penyebabnya kali ya. Ya. Jadi itu penyebab sejauh yang Bapak Itu yang saya tahu. yang Bapak tahu. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Bapak tolak ukur kelas Bapak itu bersih bagaimana? Sedikit aja Pak harapan saya mah. Apa sih istilahnya, si sampah itu nggak berserakan. Apalagi pas saya cek itu ke kolong bangkunya itu ke mana? Waduh, itu udah kayak sarang sampah aja Pak, kayak TPU aja Pak, tempat pembuangan TPA, tempat pembuangan akhir. Aduh, ini harapan saya kecil aja Pak, supaya si sampah itu nggak berserakan di kelas. Jadi kelihatannya ada sampah plastik, ada sampah kemasan coklatos, kemasan sirup. Jadi nggak berserakan gitu Pak. Ya Pak, kira-kira menurut Bapak, kan Bapak itu mengajarnya udah lama ya Pak? Oh, ya wali mendidiknya. kelas 7 saya itu, Ya. wali kelasin itu.
Ya udah lama. 9 berarti berapa tahun tuh? 9 tahun saya udah. 9 tahun udah mendidik. 3 tahun, maaf. 3 tahun udah mendidik. Ya karena saya bertanya seperti ini karena baru dipindahkan ke sekolah ini. Ya. Makanya saya bertanya, Bapak di sekolah ini udah 3 tahun. Pasti Bapak juga pernah melakukan bagaimana membuat kelas itu bisa senantiasa bersih tadi, Pak. Betul, Pak. Betul. Kira-kira yang pernah Bapak lakukan ke murid-murid Bapak sebelumnya bagaimana tuh, Pak? Saya marah-marah udah, Pak. Udah saya marahin semua tuh. Terus kemudian besoknya gitu lagi, Pak. Terus apa lagi apa ya? Saya udah bikin tata tertib. Tapi masih aja bebal itu anak-anaknya. Masih aja itu. Saya udah minta bantuan tuh sama ibu-ibu kantin tuh, kalau ada kelas saya tolong kerjasama, jangan sampai si sampahnya dibuang di kelas. Itu udah, Pak, saya lakukan, Pak. Tapi entah kenapa bisa sebegitu aja, Pak. Tenang Papar tenang ya, Pak. Yang ingin saya tanyakan juga, ini untuk pelaksanaan tadi untuk tata tertib sama diterapkan di kelas yang sekarang, dan untuk kerjasama dengan yang ibu warung tadi sudah dilakukan tidak, Pak? Sudah itu, tapi kebetulan mungkin belum efektif lah, Pak ya. Saya ini kayaknya harus cari solusi lain. Kurang efektif, Pak, itu. Buktinya saja sekarang kan masih gitu-gitu aja itu. Kalau saya pusing saya, Pak. Kira-kira penyebab tidak efektifnya apa, Pak? Apa ya maksudnya? Seandainya di kelas saya ada tong sampah kali ya. Seandainya kelas saya ada tong sampah di setiap sudutnya, mungkin kita bisa arahkan anak-anak supaya menyimpan sampah di situ. Sampai saat ini belum ada itu tong sampah. Adanya tong sampah gede yang umum itu, Pak, yang di pinggir pohon beringin itu, tapi di kelas belum ada tuh. Mungkin itu masalahnya, si anak kenapa kesini karena nggak ada tuh. Mau buang kemana kata dia kalau saya jadi murid dia? Ya kan? Akhirnya ya itu tadi mungkin kurangnya sarana prasarana ini. Itu, Pak, karena efek tata tertib udah, marah-marah udah. Apa lagi? Ya jadi yang saya tangkap ya, Pak. Ya. Berdasarkan analisa Bapak tadi, karena melihat kurang efektif menurut pandangan Bapak, betul. Tadi yang solusi perlu tata tertib, kerjasama dengan siapa dia, Pak? Dengan itu Bimarni itu. Ya, dengan tukang warung ya, Pak. Jadi Bapak mengambil kesimpulan kemungkinan yang paling cocok untuk segera dilakukan mengatasi masalah ini menurut Bapak itu menyediakan tong sampah di kelas Bapak, di setiap sudut kelas Bapak seperti itu. Kayaknya itu. Saya harus bikin tempat sampah di tiap sudut kelas. Kemudian biar sampahnya di situ. Nanti tata tertibnya kita bikin tiket setiap istirahat, siapa yang buang sampah ke tong gede itu setiap kalinya, nanti diatur tuh ya, anak-anaknya bergiliran tuh bikin piket buang sampah atau piket kelas ya. Yang saya tangkap berarti, Pak, ada dua ide dari Bapak ya, Pak. Yang pertama itu segera mengadakan tong sampah di kelas Bapak ya, Pak. Dan yang kedua itu memasukkan ke tata tertib petugas piket yang memang antisipasi jika ada murid Bapak yang tidak memasukkan ke tong sampah ya, Pak. Betul, nah, Pak. Kira-kira nih, Pak, karena ini butuh penanganan cepat pastinya. Betul. Kira-kira Bapak kapan ini akan besok, Pak, Bapak lakukan untuk yang tong sampah, Pak? Besok saya mulai untuk mengumpulkan anak-anak supaya saya lihat kas kelasnya apakah ada nggak ini untuk saya. Kalau tidak ada, saya talangin dulu, Pak. Ya. Beli tong sampah lah. Besok berarti, Pak? Nah, besok, Pak. Saya bikin tong sampahnya dulu. Kita bikin
keyakinan kelasnya dulu supaya ada kemauan untuk piket. Oh, piket seperti itu. Jadi untuk yang satu tadi untuk yang tong sampah Betul. dari kas, kalau tidak ada dari kas dari halangi dari dulu, uang Pak. Bapak dulu ya, Pak. Dulu, Pak. Kemudian Daripada yang kedua masalah piket tadi Bapak akan memperkuat juga dengan penerapan keyakinan kelas Ya, tersebut itu, Pak. Betul. Oh ya. Betul, Pak. Nah, kira-kira ini hanya Bapak dengan murid Bapak saja atau melibatkan pihak yang lain, Pak? Untuk sementara ini, untuk besok hari saya dulu lah sama murid-murid saya supaya ada. Saya juga mungkin nanti nggak marah-marah deh sama mereka. Saya mau head to head dari hati ke hati aja deh sama mereka ya, supaya kena tuh hatinya tuh. Biar kita jadi kelas yang berubah, tidak jadi kelas yang jorok, tapi kelas yang bersih. Oh ya, seperti itu. Pak, kira-kira solusinya tadi supaya kelas Bapak tetap bersih gitu ya. Ya. Tadi mohon maaf tidak menjadi apa tadi Pak, bahan cibiran katanya. Cibiran, Iya. saya. Jadi hasil dari ngomong pembicaraan kita kali ini apa Pak? Luar Solusinya? biasa dengan ngobrol Pak Asep, terima kasih. Saya menjadi bisa berbagi dengan Pak Asep. Kemudian di perjalanan kita ngobrol ternyata Solusinya? ada solusi muncul. Nah, solusi muncul dan saya jadi lebih antusias lagi. Saya lagi semangat lagi nih ya Iya. untuk bisa melakukan perubahan. Tadi Pak solusinya apa saja? Itu tadi beli kelas sampah, kemudian kita bikin keyakinan kelas supaya menjaga kebersihan. Dengan adanya tong sampah baru, saya berharap anak-anak bisa lebih semangat membuang sampah di situ. Apalagi tong sampahnya dihias, luar biasa. Nanti akan dibuat rencana aksinya nanti. Begitu Pak. Oh ya, alhamdulillah kalau memang dengan diskusi dengan saya bisa membantu dan ikut meringankan ya Pak, meringankan. Tadi kelihatannya bersedih sekali gitu ketika menjadi dicibir oleh guru-guru yang lain karena kelas yang kasih oleh Bapak menjadi bahan cibiran. Dan saya Pak tunggu ya Pak, nanti kita sharing lagi bagaimana perkembangannya. Kalau memang bagus nanti saya juga akan adopsi gitu Pak. Baik. Kalau perkembangannya bagus nanti saya tunggu Pak kabarnya. Besok kita ngobrol lagi Pak ya. Ya karena ini bentar lagi saya mau masuk kelas Pak. Mau baiklah. persiapan, mohon maaf ya Pak. Baiklah, terima kasih Pak Asep. Ya sama-sama Pak. Dari hati yang paling dalam saya ucapkan terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Luar biasa apa yang sudah dilakukan sesi coaching ini yang dilakukan Pak Asep dengan Pak Permana sungguh luar biasa ya. Yang lebih santai, terlihat lebih santai ya coachingnya. Kemudian itu mungkin terlihat santai itu karena coachnya gitu kan, coachnya yang bisa Betul. membuat coach lebih santai ya, seperti itu. Kemudian Moodnya naik. ya tadi saya perhatikan ini untuk coach dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu sudah cukup baik ya. Itu ada pertanyaan turunan dari jawaban coach ya. Jadi ada komunikasi yang aktif ya. Kemudian untuk kalau misalkan saran ya mungkin yang mungkin untuk ditingkatkan lagi itu untuk coach terutama harus lebih bisa mengikuti emosional si coachnya, jadi masuk ke dalam suasana juga seperti itu. Nah mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.